Atau kalau di Chinese itu power unitnya. Kalau itu tidak aktif Ibu Bapak, dengan cek tegangannya tidak akan keluar. Kenapa? Karena tegangan yang keluar ke sini itu melalui relay yang ada. Nah, power relay assembly di sana itu terdiri tidak dari satu relay, tapi beberapa relay. Ya kan, beberapa relay. Ini contoh yang punyanya Yonik ya. Itu ada 3 relay di sana. Nah, ini servis konektornya ada di tengah-tengah. Kalau kita tarik di sini, otomatis kita pun juga nggak akan keluar. Makanya Pak Agus tadi menyampaikan bahwa sertifikat dipasang dulu, kemudian di-on-kan baru bisa diukur. Kendalinya tuh yang kemarin sudah ada pertanyaan juga, dari mana? Dari kontrol unit. Makanya proses on-nya tadi butuh untuk mengaktifkan relay. Jadi kalau misalnya ini tidak kita aktifkan, kita cek juga tidak keluar. Kenapa? Karena relaynya tidak aktif. Tidak. Jadi seakan-akan itu kan kabel cuma keluar dari baterai, tapi kok diukur tidak ada. Karena ternyata tidak dari full baterai langsung keluar ke konektor tersebut, tapi melalui power relay assembly. Jadi melalui power relay assembly. Kalau power relay assembly-nya tidak aktif, secara otomatis juga tidak akan ada output keluar. Jadi untuk mengaktifkan harus di-on-kan. Jadi posisinya kayak gini. Ini kalau kita lihat melalui relay 1 dan relay 2 ini ke positifnya, yang relay 3 ini ke negatif. Sebagai pengaman di bawah. Jangan sampai seperti yang packing baterai kita bikin sendiri, baterai pack itu kalau sudah bisa diaktifkan otomatis outputnya itu ada. Jadi sebetulnya tidak untuk ditiru, dalam artian tidak untuk ditiru sistemnya. Kenapa? Karena outputnya kita buat baut. Karena cari konektor gede yang kayak punyanya pabrikan itu agak sulit. Makanya kita buat konektornya baut. Bahayanya apa? Kalau seandainya seperti itu terbuka, dan ada tegangan keluar, terus kalau ada kunci titik gini ya, udah pasti ada busikan. Atau kita lupa dalam posisi aktif, bautnya kita pegang pakai tangan, ya gitu. Makanya pada saat kita pasang kabelnya, biasanya kita off-kan dulu melalui BMS. Kalau sudah terpasang, baru kita on-kan. Khawatirnya pas posisi on kita masang terus kuncinya ini Pak, nyinggol lah. Karena jaraknya juga relatif dekat yang di pack baterai hitam ini, jadi yang bisa lihat kan kemarin yang di on-kan di situ, karena ada 2 baut itu keluar plus minusnya. Ya memang sih di situ tidak terlalu tinggi, tapi sudah lumayan, itu 72 volt. Kalau kemarin kita pantau pakai Android itu masih di sekitar 75 volt. Oke, kemudian itu yang baterai 12 voltnya itu Pak. Akseleri baterai 12 volt berfungsi seperti pada kendaraan pada umumnya untuk konsumsi tegangan 12 volt. Dan isinya dari mana? Dari DC ke DC converter. Kalau kita lihat pada gambar blok yang ada di sebelah kanan, ini adalah high voltage baterainya itu Bapak. Terus di sini ada transformator. Ya semacam power supply kita di rumah lah dari 220 ke 12 volt. Seperti cas baterai kita. Jadi dari tegangan tinggi diturunkan pakai transformator ke tegangan rendah. Tentunya untuk bisa melakukan transformasi tegangan, maka di sini juga harus diputus hubung. Jadi nggak bisa kalau DC ditransformasikan langsung DC. Jadi jadinya kalau punya sebuah trafo satu contoh, ya kan, mau step up atau step down, kalau itu DC inputnya keluarnya pasti nggak ada. Dan supaya ada, bagaimana? Pasti ada osilator di sini yang berfungsi untuk meng-on-off-kan atau merubah garis-garis magnet yang lari ke kumparan primer sama dengan sistem pemakaian jenengan. Kalau platina jenengan nutup terus, tidak akan muncul bunga. Kalau platina yang hangat terus, juga tidak akan muncul bunga. Tapi pasti harus di-on-off-kan. Baru akan terjadi sebuah transformasi. Kalau AC kenapa nggak perlu itu? Karena sudah berubah Pak, dari ke positif ke negatif dan sebagainya, sehingga medan magnet yang ada di primer ini selalu juga berubah, maka di sekundernya muncul induksi.
Jadi di dalam DC converter itu ada sistem kayak gini. Bapak kan sekarang banyak power supply yang tanpa trafo. Yang mana? Asimatik satu contoh. Tetap menggunakan trafo itu Bapak, cuma trafonya nggak gede. Karena dia main frekuensi, bukan lagi main trafo konvensional yang gede. Contoh misalnya, teman-teman yang suka main power audio satu contoh. Itu ada trafonya yang donat itu gedenya bisa sampai segini, bisa sampai segini. Kalau misalnya sampai ukuran 60, 70 ampere, apalagi tegangan 130 volt itu bisa gedenya segini, Pak. Double, bayangkan angkatnya pasti berat. Akhirnya sekarang muncul yang namanya istilahnya SMPS, switching power supply. Jadi switching power supply, dia tidak lagi pakai trafo yang besar. Paling nanti di dalamnya kalau dengan donat, trafonya cuma separuhnya ini. Tapi mampu sampai 60 ampere. Jadi yang lainnya di frekuensi. Frekuensinya ditinggikan, maka transformasi terjadi juga bisa jauh lebih baik. Nah, ini juga tetap masih menggunakan trafo. Coba kalau kita bongkar, kita nggak ketemu trafo yang besar. Trafonya kecil. Jadi nanti kalau ketemu power supply yang enteng atau kas baterai yang enteng, itu berarti sistemnya sudah menggunakan sistem switching istilahnya. Sama dengan mesin nas. Jadi kan dulu mesin nas itu berat karena pakai trafo. Sekarang ada mesin nas itu yang gedenya cuma segede 3 kalinya bungkusnya rokok misalnya. Tapi sudah mampu untuk melas. Dia sudah menggunakan switching. Sistemnya switching. Ini juga itu, DC converter itu rata-rata switching. Makanya kalau kita lihat atau kita angkat ini kan enteng banget. Nah, ini nanti kalau misalnya mau dibongkar kalau minimal, apakah betul masih ada trafo? Termasuk regulator yang dengan pasang kemarin. Itu seakan-akan kayak nggak ada trafonya, tetap ada yang paling kecil yang bisa yang potensial yang dengan potensial itu kan switching regulator, bisa dinaikkan, bisa diturunkan karena dia bisa untuk step down dan step up. Itu 3,7 volt outputnya bisa sampai 18 volt, mampu tuh yang dengan pasang. Kenapa dikasih itu di trailer BMS kita untuk mensimulasikan supaya dia berbeda tegangan antar sel. Apakah nanti yang namanya balancingnya jalan, apakah nanti yang namanya overcurrent-nya juga bisa berfungsi. Nah itu nanti dengan potensi itu bisa. Kalau angka itu nanti kan dengan statis baterainya, sulit untuk mensimulasikan. Terus output charger Pak, OBC. Nah di Kion kemarin teman-teman pasti melihat ada ini junction box-nya, kemudian kontrolnya, terus di bawahnya adalah OBC, onboard charging. Kembali lagi saya ingatkan bahwa onboard charging itu ada di dalam kendaraan dan berfungsi untuk AC charging dari level 1, level 2 maupun level 3. On-board berarti ada di kendaraan tersebut. Kalau yang DC charging rata-rata off-board di luar kendaraan. Dan kalau kita perhatikan Pak, di gambar yang sebelah kanan ini adalah fungsi OBD-nya. Posisi OBD-nya ada di sini. Terus kalau di sini ini yang konektor ke AC Pak. Jadi di sini ada 2 konektor. Yang 2 pin ini gede-gede, ini yang DC konektor, kemudian yang kecil-kecil ini yang AC konektor. Makanya di sini ada switch dan AC charger. Yang flash charging itu yang DC. Kalau di Ioni itu ada yang bawah itu Pak, 2 pin. Ya, kemarin saya yakin teman-teman sudah sempat melihat di sana di port chargingnya. Nah, maka setiap kita nancapkan itu semuanya ada, tidak tergantung kita. Kalau mau ngasih charging ya bagiannya atas saja. Tapi kalau kita mau melakukan flash charging DC to DC itu hanya bagian yang bawah saja. Nih. Nah kalau kita perhatikan Ibu Bapak ya di OBC ini
ini yang dari PLN, ya, semuanya melalui junction box yang ini. Kemudian dari OBD ini keluarnya ke baterai tegangan tinggi itu juga melalui junction box. Jadi apa? Nanti dikirimkan ke sini dan di sini juga melalui PRA baru ke high voltage baterai. Pak Agus yang 200 sekian volt itu punya apa? Zenik. Iya. Nah, punyanya Zenik 200 sekian volt. Kalau punyanya Ioniq kemarin berapa? 360 volt. Jadi lebih tinggi. Yang kebetulan gambarannya punyanya Ioniq itu Bapak. Nah, kemudian yang tadi DC converter itu berada di dalam controller Pak. Makanya di sini ada yang namanya LDC. Ya, bukan LCDC ya, bukan LCDC tapi LDC. Untuk low DC converter. Jadi sebetulnya di sini adalah converter. Makanya di kontrol unit ini fungsinya macam-macam. Ada kalanya orang menyebut hanya inverter saja, nggak apa-apa sudah. Mau inverter salah satu fungsi dari controller itu. Kemudian ada fungsi converter juga. Ya. Kalau inverter pasti nanti outputnya larinya yang ke motor. Nanti kalau kita ketemu motor, oh itu kok gunanya inverter supaya ada yang namanya komputasi elektrik. Nih. Ya, tetap output charging itu Bapak. Pada saat normal charging pasti melalui OBD, ya kan? Lewat junction box baru ke baterai. Sedangkan kalau beli charging hanya melalui PRA langsung ke baterai, tidak perlu OBD. Karena Pak chargernya ada di luar kendaraan, sudah di situ Bapak. Jadi berarti jenengan sudah punya power supply besar, ya kan? Sudah diisi, langsung ditarik ke baterai. Nah, kalau jenengan punya baterai charger yang tegangannya tinggi, arus besar, itu bisa dipakai untuk flash charging atau very fast charging. Makanya saya juga belum bisa membayangkan ya istilahnya rangkaian power supply-nya yang untuk DC charging itu Bapak, terutama yang sampai mampu memberikan arus ratusan ampere. Itu kalau pakai switching itu kira-kira MOSFET-nya kayak apa, kalau pakai kabel itu kabelnya seberapa, itu yang harus saya pikirkan. Mohon maaf, karena kebetulan kita juga nggak punya barangnya itu, juga nggak tahu dalamnya kayak apa, saya teruskan aja masih mereka-reka. Tentunya sama dengan baterai kas dengan cuma kemampuannya itu Pak. Bayangkan kalau ketemu baterai yang solid state, ya, dengan daya baterai yang ada di dalam kendaraan 60 kWh mampu diisi cuma 5 menit Pak. 60 kWh kalau kita bicara tegangannya seperti punyanya si Ioniq 360 volt misalnya, ya kan? Maka kalau 60.000 dibagi 360 ketemunya kira-kira berapa? Artinya itu dalam hitungan masih jam. Kalau dibuat cuma 5 menit, maka harus mampu berapa kali lipatnya, kan itu. Maka charger tersebut luar biasa teman-teman. Artinya saya sangat yakin listrik yang masuk ke charger tersebut pasti dijamin kabel 13 dan gede Pak. Karena dari listriknya sendiri juga sudah gede harus. Ya kan? Sekarang misalnya listrik 380 volt 3 fase, terus mengalir 100 ampere, kan berarti ada 380.000 watt, 38 itu baru 38 kali kan? Berarti itu baru 100 ampere. Dan kalau kita misalnya mau sampai 60 kali, ya dengan faktor yang berbeda dan sebagainya bisa saja yang listrik PLN-nya saja sudah 300 kali. Maaf 300 ampere. Luar biasa. Luar biasa. Itu kalau misalnya kita ketemu yang sangat-sangat tepat pengisiannya yang pakai solid state baterai yang kali 5 menit.
5 menit itu berarti butuh pompa arus yang sangat besar sekali. Baterai saya mampu diisi cuma 5 menit penuh, tapi tempat isinya tidak ada ya percuma. Iya tak? Nah, jadi ibaratnya kalau kamu itu mulutnya dibuka lebar, sekali digerojok itu bisa cepat. Oleh karena itu dia tidak melalui OBD karena chargernya ada di luar. Jadi sekali lagi kalau pun charging yang DC charging itu langsung ke baterai yang melalui PLA. Pak. Itu berarti ketika full charging yang DC itu posisi kontak harus on ya Pak? Kontaknya harus on? Udah. Oh tidak? Tidak perlu Pak. PRA-nya nanti Pak? Nah, tapi gini, kontaknya tidak perlu on, tapi posisi start posisi charge-nya yang diaktifkan. Kemarin ini gampang boleh ini ulik satu contoh. Itu pada saat jadikan mau gas, posisi handle ini harus diposisikan di gas. Nah, itu satu. Kedua ada apa istilahnya auto command yang dari konektor DC charging-nya. Begitu ditancapkan ke gas, dia akan membaca, maka di situ dia bisa mengaktifkan PLA. Kan maksudnya jadi kan saya tadi, kalau tidak di-on-kan ini kan nggak aktif lagi, kan gitu loh. Ya ini sudah ada istilahnya pilot ya, sistem pilotnya, istilah sistem kulon mune. Jika itu ditancapkan, maka PLA ini akan aktif lagi. Ya, termasuk yang ini Pak, nanti jadinya bisa melihat di sini itu ada pin yang kecil, lebih kecil daripada yang bawahnya, yaitu sebagai pin pilotnya. Ya, kulon-kulonnya. Kulon-kulonnya. Makanya kalau itu juga ditancap, mobil tidak bisa dioperasikan. Lucu nanti kegeret kalau beli saat sendiri nanti. Lupa kalau saat sedang ditancap, dia tuh berangkat buru-buru, kegeret kabel dan dipalangkan itu. Itu berarti ketika mobil itu dilengkapi dengan DC-nya itu atau flash charging-nya itu otomatis jeretnya cas pasti tinggi ya Pak ya? Pasti. Intensitas gasnya pasti tinggi maksudnya. Intensitas jeret pengisiannya kan ya. Ada spek. Betul. C masuk sama C keluar itu kan berbeda itu. Itu pasti tinggi yang untuk C casnya. Ya. Makanya dikatakan pas charging Pak. Di kedua joki ini supaya cepat penuh kan. Jadi ini yang jangan khawatirkan lagi, kalau gaji organ kan berarti PLA-nya nggak aktif ya gitu kan berarti nggak bisa masuk. Ya di sini pun juga demikian Pak. Ini kan lewat junction box, ya tentunya di baterai juga lewat PLA kan gitu. Tetapi begitu charging ditancapkan ada pilot tadi, ya kan, pulau nunggunya lagi. Maka di sini akan aktif untuk gas, tapi tidak aktif untuk operasional. Jadi ibaratnya kalau ditancapkan di charger, mobil tersebut tidak bisa dengan jalankan. Itu sebagai bentuk safety. Jadi gini Bu Bapak, yang normal charging saja, begitu saya tancapkan di charger, itu tidak langsung arus listrik dari PLN masuk. Ada proses permisi dulu, belum tadi komunikasi itu mau tak gas, ini belum enggak terus jawab, dia belum dulu, nah baru harus listrik itu masuk. Makanya kenapa kok ada pin pilotnya di sana sama dengan yang di trainer juga itu, supaya di situ relatif kita akali Pak, supaya Pak charger bisa masuk. Kan UBC-nya pakai bukan UBC ya, charger biasa. Ya kan? Terus chargernya kita menggunakan portable charger yang seperti punya yang ada di kendaraan. Itu kan ada komunikasi data, pilot datanya. Nah pilot datanya kita akan supaya charger ini bisa mengalirkan arus listrik masuk ke sana. Karena kalau nggak ada itu nanti statusnya dia seperti tidak connect. Tidak connect. Yaitu kita akali dengan hanya memasang resistor sama duty cycle. Tapi kalau di originalnya dia segi 4 gelombangnya, gelombang komunikasi datanya menggunakan PWM gelombang segi 4.
Kalau kayaknya ada lagi yang tahun berapa? Enggak. Kalau di mobil wuling itu kan tadi untuk melakukan proses pengisian selektornya itu kan harus dipindah ke cat. Kalau misal selektornya itu kalau misal selektornya itu belum dipindahkan tapi sudah dicas itu masih aman atau tidak? Kalau belum dipindahkan, ya aman karena nggak masuk kan, dasinya nggak masuk. Jadi perintahnya dari sana, Iya. Sudah ada. Jadi yang ada tombol charging Pak, itu perintahnya dari tombol charging. Kalau tombol charging itu tidak diaktifkan meskipun sudah nancap, ini tidak akan bisa gas. Ya pokoknya kalau kita mau isi bahan bakar, kalau pintu bahan bakar itu belum dibuka, kita nggak bisa ngisi. Gampangannya kayak gitu lah analoginya. Sudah pernah nyoba ngisi di SPKL itu? Sudah ada yang pernah? Belum. Kalau sudah ada yang pernah, saya mau tanya, karena saya belum pernah, terus terang aja gitu. Karena mobil yang ada di kita ini belum pernah saya pakai sampai ke SPKL. Kalau Pak Madi yang Yoni juga sering dipakai sama beliaunya. Malah saya sendiri belum pernah ngisi di SPKL. Mudah-mudahan bisa keturukan entah bulan ini atau bulan depan untuk bisa ngisi di KPK, SPKL. Mudah-mudahan namanya cita-cita Pak. Gak tahu nanti nyoba yang guling atau nyoba yang klonik ya. Atau diakhiri dari jalan yang syukur kan. Nah kemudian regeneratif yang kemarin sudah sering kita singgung itu Bapak. Regeneratif braking saat terjadi deselerasi, motor listrik akan terputar oleh roda, bukan memutar roda tapi terputar oleh roda, kedorong, kan itu Bapak. Nah, kedorong. Motor listrik akan berfungsi sebagai generator menghasilkan energi listrik. Kenapa? Karena ada perubahan medan magnet di sana. Dan motor listriknya pasti di situ sudah ada magnet permanennya Pak. Kalau motor listrik itu full lilitan, full magnet listrik dan tidak ada pemicu magnetnya di sana, meskipun kita putar nanti tidak akan mengeluarkan tekanan. Contoh alternator. Kalau kumparan fieldnya, kumparan rotornya tidak diberikan arus fieldnya, F-nya, ya kan? Maka alternator kan tidak menghasilkan tegangan. Karena sumber magnetnya dari rotor yang diberikan arus tadi. Nah, sementara motor listrik DC maupun PMSM itu rata-rata sudah menggunakan magnet permanen. Ada magnet, ada lilitan. Jika terjadi perubahan medan magnet di dalamnya, maka di lilitan tersebut pasti akan muncul induksi tegangan. Jadi kalau terputar oleh roda, maka motor tersebut akan menghasilkan energi listrik. Dimanfaatkan itu apa? Untuk charging ke baterai tegangan tinggi. Kalau ditempatinya dengan yang mobil pakai bahan bakar, di alternator dipakai gas baterai yang ada di sana, tegangan rendah. Nah, prosesnya itu Bapak, ini kendaraan lagi prosesi jalan, maka energi itu dikirim dari mana? Sumbernya dari baterai. Kalau jenengan lihat tanda panahnya energi itu begini Pak, nah, sampai ke roda, yang artinya energi yang tersimpan dalam bentuk chemical pada baterai, ya kan, dirubah menjadi energi kinetik untuk menggerakkan roda. Sedangkan pada saat diselerasi, pedal gas dengan lepas, ya kan, apalagi ditambahi mengaktifkan switch rem, maka energi kinetik yang ada di roda mendorong motor, artinya memutar motor listrik ini sehingga menghasilkan energi listrik disimpan di baterai sebagai energi kimia. Nah itu kebalikan berbeda. Hanya saja itu Bapak, dalam proses kendaraan berjalan dan dalam proses deselerasi ini, apa yang masuk dan apa yang keluar tidak sama. Untuk mampu menjalankan roda, menjalankan kendaraan butuh energi besar dari baterai. Tapi begitu deselerasi, ya kan, motor terdorong oleh roda yang dihasilkan ini tidak sebesar pada saat yang jenengan keluarkan tadi. Maka besok waktunya jenengan untuk nyoba ngecek sambil nyoba yang di kendaraan, tolong itu juga diperhatikan. Kalau kemarin kan belum sempat untuk
tes drive. Nah besok hari Jumat ya kesempatan dengan tes drive kalau kelas 11 sekarang. Jadi kakak mohon maaf ibu bapak yang mikro kredensial dari LPDP ini kemarin agak mendadak sehingga akhirnya sampai terjadi barengan kelas dengan materi yang sama, ya, 2 kelas yang akhirnya kita harus bergantian medianya. Jadi kayak kemarin giliran dengan di unit, gitu, sekarang giliran kelas 11 yang di unit. Gitu. Besok kembali lagi giliran dengan yang di unit karena sekarang unitnya dipakai di kelas 11. Jadi mohon maaf sekali lagi karena kemarin memang mendadak dan akhirnya sampai terjadi 2 kelas materi baru dengan waktu yang sama. Karena ternyata atensinya yang lebih banyak, yang lebih banyak. Itu kondisinya. Dan besok kalau diperhatikan di dashboard itu Bapak akan kelihatan, ya, akan kelihatan. Kalau yang sepeda motor itu dilihat barnya kelihatan. Pada saat saya akan tinggi akan turun Pak. Jadi 3 strip, yang tadinya 4 strip itu. Begitu saya lepas sepeda gas atau saya lepas handle gas, nanti naik lagi jadi 4 strip lagi. Tapi karena itu hanya lebar, ya, kita tidak bisa tahu berapa persennya. Tapi kalau yang di kendaraan R4 itu ketahuan Pak, berapa persen atau berapa arus yang mengalir. Ada yang judulnya prosentase dari energi, ada yang tertulisnya adalah arus yang mengalir. Arus yang mengalir. Nanti kalau misalnya mau nyoba yang karimun juga boleh Pak, tapi jadinya harus download punyanya Jikong dulu, sehingga jadinya bisa pantau di sana. Pada saat cek gas berapa sih arus yang dibutuhkan. Tapi pada saat saya lepas gas, berapa arus yang kita dapatkan? Jauh Pak. Saya gas sudah sampai tentu 120-140 ampere gitu ya. Begitu sudah agak laju, 40 km per jam saya lepaskan. Kita dapat Pak. Tapi bukan 120 ampere, 15 ampere, 17 ampere. Jadi dapatnya itu sedikit. Nah, kalau bisa dapatnya banyak enak Pak. Gas joni gak habis-habis ya gitu. Cuma kadang-kadang saya pakai motor saya kuning itu kalau sudah mendekati habis juga gitu Pak. Saya gas jalan agak turun dikit sudah saya lepas saja. Sampai pelan baru saya gas lagi pelan. Untuk menahan supaya nggak kehabisan jalan. Itu salah satu cara yang saya gunakan. Tapi kalau jalan aja tidak bisa Pak. Begitu dilepas gas turun. Ini nanti juga boleh kalau mau coba itu yang versi motor. Nah, aliran energi pada EV, Ibu Bapak juga bisa melihat di sini. Pada saat start atau akselerasi, ya, itu motor yang bekerja Pak. Tapi pada saat turun, deselerasi, regeneratif braking, ya, memanfaatkan engine brake juga sebagai regeneratif energi. Makanya dikatakan regeneratif braking, ambilnya itu. Kemudian pada saat normal charging, high voltage baterai cas sekitar 5 jam tergantung Pak. Tergantung kapasitas baterai dan chargernya. Oh charger level berapa? Kalau level 1 jelas lama, level 2 sudah medium waktunya, kalau level 3 sudah lebih cepat waktunya. Tetapi masih kurun waktu lebih kurang di atas 4 jam rata-rata masih di atas 4 jam. Coba kalau misalnya kita katakanlah baterai saya 30 kWh lah. Nggak usah 60 kWh, 30 kWh. Kita casnya pakai SPKLU 30 kWh. Nah, berarti bisa 1 jam kan gitu toh. Tapi kalau saya pakai wall charging yang cuma 7 kWh, kan nggak mungkin 1 jam penuh kan. Jadi masih agak lumayan panjang waktunya, apalagi pakai portable charging yang hanya 2 kWh. Tapi kalau pakai quick charge Pak, waktunya bisa sekitaran 30 menit lah, itu yang rata-rata sekarang ada. Kecuali yang sudah menggunakan solid state baterai itu hanya 5 menit. Bayangin 5 menit isi dipakai 3000 kilo, luar biasa. Makanya kalau yang seperti itu semakin bermunculan, daya tarik atau ketertarikan untuk beli kendaraan listrik itu makin muncul Pak. Gak perlu aku tunggu lama-lama kok, ngecasnya 5 menit sudah cukup tak pakai 3000 kilo. Ya kan? Contoh misalnya, saya main ke tempatnya beliau, ke Patri, ke Banyuwangi, ya toh, habis dari sana mungkin main ke Jakarta. Cukup sekali ngecas 5 menit tadi, kan gitu Pak. Jauh banget. Itu, cuma yang pasti nggak bisa dicas di rumah Pak.
charger nggak punya kita. Dan kalau narik listrik PLN itu ya mahal, karena itu kan khusus, karena gede harusnya. Ya seakan-akan kayak kita punya industri akhirnya kan. Nih, jadi waktunya lebih singkat. Jadi charger sekali lagi ada yang AC ada 3 tipe Pak, level 1, 2, 3. Kalau yang DC itu untuk fast charging. Jadi kalau yang cas normal itu pakai AC charging pasti memanfaatkan OBD, onboard charging. Tapi kalau DC charging pasti chargernya adalah off board, ada di luar dari kendaraan tersebut. Nah, controller itu Bapak, EPCU ya. Atau gambarannya kita sebut controller. Dengan controller berarti fungsinya sudah kompleks yang ada di sana. Nah, Ibu Bapak, controller tidak selalu bentuknya kayak gini. Jadi banyak controller yang kecil. Nah ini juga controller Pak. Ini juga controller meskipun kecil. Kecil tapi kabelnya banyak. Dari yang kecil itu sampai yang gede, sampai yang ini, kabelnya relatif sama Pak sebetulnya. Ini yang programmable, ini pokok. Kebetulan kondisi rusak. Ini juga kotor, kondisi rusak. Nah, jadi dalamnya kayak gini Pak, ya kan? Nah, ini saya mau perbaiki ini udah nggak sanggup katanya. Ini kondisi MOSFET-nya sebetulnya tinggal ganti MOSFET harusnya bisa. Ini foto PM25 yang kecil, paling kecil itu cuma ada 6 MOSFET. Kabelnya banyak. Tapi kabel yang ada di sana relatif sama sambungannya juga Pak. Kemana dan untuk apa itu relatif sama meskipun bentuk kontrolernya berbeda-beda. Nah itu nanti yang akan kita praktekkan. Baik yang controller non-programmable maupun controller yang programmable. Kemudian yang saya sampaikan kemarin, jadi kan bisa memanfaatkan alternator, itu bisa beli controller yang kayak gini Pak. Ini ada dua mode. Bisa pakai sensor, bisa tanpa sensor. Karena alternator itu kan tanpa sensor Pak. Jadi kan bisa pakai yang ini. Itu salah satunya yang itu ada, yang dua mode istilahnya. Ini harganya tidak mahal, kalau tidak salah ini harganya sekitar 87.000. Yang dayanya agak gede sekitar 130.000. Jadi artinya kita manfaatkan alternator yang ada di sekolah yang tidak dipakai, diberikan kontrol yang kayak gini, ya kan? Terus baterainya kan bisa pinjam punyanya engine stand. Karena ini bisa kerja mulai dari 36 volt sampai 48 volt. Jadi 3 baterai di rangkai seri bisa dipakai uji coba atau eksperimen di sekolah dengan biaya yang murah. Besok nanti juga bisa kita coba kita ambil alternator, ya kan? Apakah iya alternator tersebut bisa berputar seperti motor? Ya, yang kita sambung dengan pedal gas, gitu. Kita sambung dengan apa istilahnya sensor speed. Kalau nggak ada sensor speed ya kita tancap, kita jumper itu bisa lihat. Nanti bisa kita coba. Nah, controller atau vehicle control unit pada kendaraan listrik mengatur putaran motor listrik sebagai pengendalian kendaraan. Itu fungsi utamanya Pak sebetulnya. Mengatur seberapa besar arus yang ke motor dan berapa besar frekuensinya supaya motor tersebut bisa berputar sesuai dengan yang diinginkan oleh pengemudi. Jangan hanya bisa berputar tapi karpi diri, pengemudinya yang bingung nanti. Ya, karpi gak digas kok melaju karpi diri. Itu terjadi di sini Pak. Bugi itu pernah jalan sendiri dari posisi di kantor itu sampai masuk di sini sampai yang namanya kopi galon itu sebulan jalan sendiri. Jadi itu tidak mengikuti karpi supir kan. Nah, kasusnya dia pas praktek itu Bapak, karena lagi rewel, ya toh. Saya ngajari 2 orang peserta itu di belakangnya bugi Pak. Buginya yang ada di sini, di depannya itu ada satu meja dan satu kelompok yang lagi praktek. Saya ajari tes sensor pedal gas. Nanti di tesnya begini ya sambil diukur tegangannya. Bila saya praktekkan begitu ternyata posisi kunci kontak itu on Pak. Begitu langsung jalan sendiri, tidak terbendung. Jadi satu kelompok ya ada 5 orang kalau nggak salah, satu meja itu didorong semua sampai masuk ke meja ini, meja berikutnya.
Jadi yang satu peserta tadi lari menunjukkan kaki di kaput baru mati. Memang nggak kencang, pelan. Tapi torsinya kuat, disuruh cuma berduduk. Buginya lari sendiri. Itu pernah kejadian. Jadi nanti kalau misalnya ingin ngetes kayak gitu ya, di mobil ini juga Pak, kalau misalnya lagi repair, lebih amannya jadikan gantung, itu didongkrak atau digantung ini. Sehingga kalau ternyata tahu-tahu begitu anak ngetes terus motornya berputar, rodanya berputar, maka mobil itu tidak dihiding kan gitu. Jadi waktu itu tidak didongkrak, kita lagi uji itu saya nggak tahu kalau diposisikan on. Begitu ya saya bilang begitu, langsung lari sendiri. Nah saya sebelah itu bendok yang saya pegang tadi lepas ke tali. Cuma satu peserta guru Bali, Pak Eka saya masih ingat ya, itu langsung lari Pak untungnya. Habis melengkung ya ketengganya orang Jawa bilang. Sementara lihat yang lain itu didorong sampai ada namanya Pak Amaludin kalau nggak salah, itu dari Gresik apa Lamongan itu Pak. Mau bangun tidak bisa. Mau bangun didorong terus jatuh lagi di depannya roda depan itu Pak. Sampai akhirnya kakinya terkilir. Saya masih ingat besoknya itu pacarnya Pak, beliau nggak pakai sepatu. Pak mohon maaf nggak bisa pakai sepatu, nggak cukup sepatunya karena bengkak. Lalu itu menjadi kenangan. Menjadi kenangan. Nah, ini Pak, kita hanya pelajari luarnya itu kontrol unit atau controller. Ranah kita bukan masuk sampai ke dalam-dalam. Bagus memang kalau kita bisa sampai dalam-dalam. Nah itu urusannya teman-teman kontrol. Apakah nggak mungkin dibuat sendiri? Mungkin Pak, sangat mungkin. Saya yakin teman-teman kontrol bisa buat. Aku punya input kayak gini, outputku keinginannya seperti ini. Dan yang sampaikan ke teman-teman kontrol, saya yakin teman-teman bisa membuat. Nah, kan bisa diprogram ulang Pak saya itu. Yes, yang programmable itu istinya bukan kita program Pak, cuma kita meriset program yang ada di sana. Meresetting, bukan memprogram istilahnya. Ya, karena orang bilangnya diprogram. Kalau memprogram kan kita buat programnya Pak. Kalau ini tidak, men-setting mappingnya saja. Nah, jadi kalau yang hitam itu foto, ada kita punya BRT. Biasanya di SMK kemarin yang dapat bantuan dari ISDM itu menggunakan BRT kebanyakan. BRT kontrolnya kuning. Bintang Racing Team. Nah ini juga 10 ini dari BRT Bapak. Jadi kalau kemarin banyak SMK yang dapat dari ISDM yang apa istilahnya konversi gratis ya, itu banyak yang menggunakan ini juga 10 BRT. Kemudian kita juga punya yang merek lain ada Nanjing atau Fast Driver. Kebetulan yang terpasang untuk Nanjing belum ada, tapi kalau BRT itu sudah ada di Bio di gedung depan ya. Nah, ini juga programmable Pak, programmable bisa disetting Pak. Lebih menarik tampilannya juga daripada motor, tapi untuk settingannya lebih kompleks motor. Cuma mohon maaf sampai sekarang saya belum bisa nembus di 100%. Artinya karena kompleksnya Pak. Makanya kemarin terus terang aja ada peluang untuk ikut training di Popol Thailand. Cuma secara anggaran di tahun ini belum memungkinkan karena sudah batas akhir tahun Pak. Karena rencana sih tanggal 15 Desember. Mudah-mudahan tahun depan bisa ketemukan, plus saya menemukan beberapa titik training untuk EB bagus yang ada di China dan di Thailand. Nah, ini saya akan mencoba membangun satu komunikasi dalam rangka kita nambahin sumber Pak, supaya kita bisa berbagi ke jenengan. Ya syukur-syukur ya jenengan bisa ikut ke sana kan para ramai-ramai. Kalau yang di Popol Thailand itu hari biayanya all in sekitar 25 juta per orang. Jadi sudah termasuk tiket, akomodasi dan makan itu 25 juta satu orang. Lumayan Pak, bisa jalan-jalan ke Pattaya nanti, boleh bengkel. Nah, ini Pak, kalau kita lihat rangkaiannya kemarin kan jadi kan sempat lihat
lihat AC kompresor dan lain sebagainya, ya kan? AC kompresor kalau untuk punyanya Ioniq itu digerakkan juga dengan sistem tegangan tinggi. Artinya motor 3 pas tegangan tinggi. Apakah ada AC kompresor yang tegangan rendah? Ada, Pak? Ini dulu kita beli, rencana kita mau pasang di kendaraan konversi kita. Berat nanti kalau ingin lihat ya dengan maju aja, karena kalau aku tekan situ terlalu berat untuk digeser-geser. Jadi kalau ini elektrik kompresor AC tapi pakai sistem 12 volt, Pak. Bukan sistem yang tegangannya tinggi seperti ada pada gambar. Jadi tidak ada lagi koneksi mekanis melalui puli atau tali kipas ya ke mesin. Ini sudah ada motor plus pompanya di sini. Motor plus pompa kompresor ada di situ. Sama ini juga demikian. Terus kalau yang di seri kemarin, mungkin teman-teman sempat melihat ya, baik yang di kendaraannya maupun yang di model potong, bahwa pompa airnya pun dia juga elektrik. Nah, tidak melalui tali kipas mesin. Jadi dia elektrik juga. Makanya pada saat mesinnya mati, ya kan, itu juga masih bisa bersirkulasi. Jadi kalau mesinnya langsung mati tapi temperaturnya masih tinggi, air itu masih bisa dipompakan, tersirkulasi di sana. Kenapa? Karena kendalinya secara elektrik, bukan berdasarkan putaran mesin tersebut. Nah ini kalau kita perhatikan Ibu Bapak, ya, dari baterai tegangan tinggi, high voltage baterai, di samping untuk mensuplai motor listrik penggerak utama melalui power elektronik ini, dia juga mensuplai kompresor AC. Ini contoh yang seperti punyanya Ioniq, ya, yang BEV, baterai bisnis. Jadi baik diagram sistem kontrolnya itu lebih kurang kayak gini. Ini model bloknya kayak gini. Sedangkan yang untuk 12 volt Ibu Bapak itu untuk konsumsi yang 12 volt. Meskipun kompresor AC di sini sudah high voltage, tapi untuk blower-blowernya AC masih menggunakan low voltage. Ya. Jadi yang motor blowernya evaporator itu masih menggunakan tegangan rendah 12 volt. Motor kipasnya kondensor juga masih menggunakan yang tegangan rendah, tidak menggunakan tegangan tinggi, Pak. Tuh. Nah, lagi masih di base system lahirnya. Nah ini kalau kita perhatikan, Pak, blok diagram secara elektriknya, dan di atas di sana ada DC to DC converter. Itu akan lari ke bawah menjadi DC to DC. Outputnya yang tegangan rendah, tegangan 12 volt ini. Nah, sedangkan yang inverter sebelah sini itu larinya ke motor penggerak. Kenapa? Karena dia menggunakan sistem tegangan tinggi, ya, nanti outputnya adalah AC, makanya di sini dinamakan inverter. Sedangkan untuk kompresor AC sama dengan motor penggerak, cuma dayanya lebih kecil, Pak. Makanya dia juga high voltage. Jadi dari tegangan tinggi di situ 201,6 volt. Sementara di sini yang ke motor, Pak, 650 volt. Padahal kemarin dengan melihat bahwa datanya baterai atau high voltage baterainya punya Ioniq itu hanya 360 volt. Kok bisa dia menjadi 650 volt? Ada sistem yang di sana menaikkan tegangan. Step apa? Jadi motor itu kerjanya di 650 volt. Tinggi berarti, AD lebih tinggi lagi. Di posisi 850 volt ada juga di posisi 1000 volt. Wow, bayangkan, saya nggak habis pikir membayangkan kalau kesetrum 1000 volt, Pak. Kesetrum 220 yang rasanya mesti gitu ya gitu. Saya dulu tinggal setrum itu orang yang termasuk nekat itu, Bapak. Saya terlahir di kampung, ya toh. Kecamatan itu listrik sudah ada, di tempat saya itu masih pakai lampu petromak. Jadi kalau sore itu harus pompa dulu, ya kan? Nanti jam-jam tertentu minyaknya sudah habis, jam 9 itu sudah benar di kampung kan gitu. Nah, begitu listrik masuk desa, saya tuh terlalu berani,
saya coba setrum itu seperti apa itu saya coba. Karena waktu itu tidak terlalu berpikir resikonya. Nah, kesetrum 220 aja rasanya kayak gitu, apalagi kesetrum 650 volt DC lah. Apalagi yang lebih tinggi 850, ada yang sampai 1000 volt. Luar biasa. Kalau jenengan ingin buktikan ke anak-anak itu Bapak, jenengan pakai trainer sistem pengapian, ya kan? Kabel yang kebusi itu, jenengan beli sosis yang siap makan lah di Alfamart atau di Mart yang ada berapa 10.000 berapa. Tancapkan ujung kiri kanan itu jarum, satu jaga ground, satu tegangan tinggi tadi jenengan itu. Yang kelihatan dari luar. Tapi begitu jenengan potong sosis tersebut, dia tembus Pak. Sekecil jarum kan digosok. Bayangkan kalau kita kesetrum melalui tangan kanan kita, terus ke kaki kiri kita, melewati jantung kita, ya organ yang ada di sini. Dan kemungkinan bisa kayak sosis tadi. Itu ada bagian yang kosong meskipun kecil, kerusakan jaringnya yang ada. Itu kayak gosok kok. Dan terus jantungnya kaget terus menang. Gak perlu gosok lagi kalau kan. Tapi kalau untuk membuktikan bagaimana sih baiknya kesetrum supaya anak-anak juga gak gampang mainan setrum, kakaknya lebih hati-hati. Jadi kan bisa contohkan pakai sosis kan. Coba gak kelihatan. Nah, tapi segitu selesai dipotong. Tembus Pak dari ujung ke ujung. Nah, kalau jadi potong kecil itu bagi rata, nah, dimakan apa. DC konverter menaikkan tegangan, menurunkan tegangan. Kalau ini masih prosesnya DC Pak, maka dinamakan konverter, ya kan? Kalau yang inverter itu yang sudah menginvertkan itu menjadi AC. Tegangan motor penggerak langsung tanpa konverter dinaikkan, ya kan? Langsung tanpa konverter terus dinaikkan oleh konverter terus dirubah menjadi sinus itu di inverter. Nah, kalau kita perhatikan gambar ini saja, Pak India yang kemarin tanyakan, dan itu apa? Nanti yang keluar dari sini lari ke sana, di sini ada rectifiernya di controller itu. Itu yang berfungsi mendc-kan yang tadinya masih AC. Tugasnya siapa? Tugasnya controller. Supaya nanti balik lagi ke baterai itu sudah DC. Loh, apa nggak bisa baterai saya isi pakai AC? Yang masuk tidak, istilahnya masuk keluar. Pada saat dia di positif dia masuk, pada saat di negatif dia keluar, pada saat di positif dia masuk. Sama dengan membuat magnet itu kalau pakai AC kadang-kadang nggak jadi magnet. Membuat magnet itu kan ibaratnya kita punya lilitan Pak, terus ada besi yang bisa menjadi magnet, ya kita taruh di situ, kita kasih arus, kita lepas arusnya, maka kemagnetnya kan tertinggal di besi tersebut. Tapi kalau jenengan pakai AC, pas lepas tadi pas gelombangnya turun di nol, ya hilang magnetnya, tidak ada. Karena magnetnya akan berubah-ubah, positif negatif. Begitu kita cabut pas posisi dia sinusnya di nol, ya hilang. Tapi kalau pakai DC kan enak, begitu ditangkap otomatis hanya positif saja bisa. Begitu kita lepas, magnetnya akan tersisa. Nah, biasanya kalau ngecas magnet itu sangat singkat sekali Pak, tapi pakai DC tegangan tinggi. Jadi kalau jenengan melihat punyanya teman-teman yang audio yang ngecas magnetnya speaker, nah itu banyak kapasitornya di sana Pak. Jadi tegangan dinaikkan dulu di situ di kapasitor sampai ribuan volt ada Pak. Begitu untuk ngecas magnet yang tersimpan di kapasitor tadi langsung disorkan melalui lilitan pengecas magnet. Jadi, udah langsung jadi magnet. Singkat banget. Tapi energinya besar dikumpulkan di kapasitor dulu. Ini jadi fungsi yang ada di sana Pak. Fungsi utama yang bisa kita lihat ada fungsi inverter untuk menggerakkan motor penggerak, baik itu sebagai penggerak utama kendaraan tersebut atau sebagai penggerak kompresor AC. Kemudian ada fungsi DC converter untuk menurunkan tegangan dipakai suplai sistem-sistem yang masih menggunakan tegangan rendah. Tuh. Nah,
Untuk konverter ya, kebetulan tadi malam scroll TikTok muncul ada sepeda motor listrik. Dia tujuannya pengen meningkatkan kecepatan tapi dengan mengganti controller, tapi ternyata malah jadinya rusak, mau hidup. Setelah dibalikin lagi pakai controller yang awal, baru mau hidup. Jadi untuk pertimbangan pengganti controller atau modifikasi controller itu seperti apa? Oke, baik. Jadi pada saat diganti malah rusak. Yang rusak kontrolnya Mesinnya nggak jalan. malah nggak jalan. Nah, oke. Ibu bapak, setiap kita melakukan modifikasi, kita harus tahu tujuannya. Itu yang penting. Karena banyak modifikator itu kadang-kadang hanya ikut-ikutan. Ya, anak-anak muda itu. Ngapain ini? Yang lain pada pasang itu Pak, punya saya juga saya tahu. Nggak tahu alasannya apa. Nah, contoh misalnya, punya saya kuning itu Pak, sudah saya ganti kopel tapi EM 50. Tujuannya apa? Satu, saya mempersmooth atau memperhalus. Karena kalau kontrol rasanya itu agak kasar. Jadi begitu digas itu rasanya kayak ada luka. Saya khawatirnya kalau nyonya saya pakai nanti kan agak sulit. Ngobrol silahkan. Sudah beres? Sahur Pak. Oke. Satu, untuk berhalus. Kedua, bisa saya setting, saya naikkan performanya. Jadi kalau performa motornya, motor itu sendiri bahkan ada performa maksimumnya. Tapi kalau kontrolnya itu kan ada batasan. Tujuannya kalau buatan pabrikan itu supaya kan kendaraan juga awet, maka tidak dikeluarkan maksimum powernya. Sementara kita tidak bisa ngulik di situ, tidak bisa apa istilahnya program. Maka saya ganti kontrolnya yang bisa saya program supaya powernya lebih tinggi. Nah, kejadian kalau misalnya ganti kok malah tidak berfungsi. Satu, bisa salah dalam rangkai, kedua bisa salah dalam memprogram. Contoh punya saya itu Pak, saya pernah, saya naikin sampai over. Jadi begitu saya coba, suara putaran motor udah dibuat ini Pak, kayak suara mesin jet. Tahu-tahu langsung berhenti Pak. Dan suara itu keras, kayak barang keras nabrak tembok. Malam-malam di rumah Pak di garasi sendiri. Saya langsung rusak ini motor saya kan juga protokol dalam berpikir saya juga. Akhirnya saya turunkan lagi, saya tinggalnya, saya coba lagi, alhamdulillah masih berfungsi. Nah, berarti dia terjadi overrunning pada saat putaran terlalu tinggi, informasi dari sensor posisi dengan informasi dengan perintah ke stator itu tidak sinkron lagi. Jadi kalau terjadi apa ya istilahnya posisi kematian yang tidak pas, nah, padahal kan tidak ada sentuhan di sana, itu suaranya ternyata tidak. Nanti kita juga bisa buktikan salah satu contoh gini aja, misalnya satu fase tidak berfungsi. Misalnya satu fase tidak berfungsi, itu dari suaranya terlihat. Jadi kalau seandainya diganti ternyata kepala rusak tidak berfungsi, ada dua kemungkinan, bisa perangkainya yang dulu atau settingannya yang dulu. Kayak kemarin ada dari Kediri kalau tidak salah, sampai beliau bawa ke sini kontrolernya, kebetulan menggunakan pokok. Ini Pak, saya beli ini tapi kok gak mau fungsi. Tidak mau fungsi dan menurut dia tidak mau connect dengan komputer. Begitu di sini saya cek Pak, sudah bisa connect ya, tetapi sudah ada kerusakan di sana. Nggak tahu waktu itu mungkin ada kesalahan menyambung atau apa. Yang jelas informasi dari kunci kontak on tidak terbaca oleh ekrannya. Jadi selalu dibaca low voltage. Tegangannya selalu nol kebacanya. Padahal kita sudah on. Sementara dari komponen yang lain, untuk misalnya dari sensor dan lain sebagainya itu terbaca, maka tidak berfungsi. Artinya apa? Ada kerusakan pada kontrolnya. Terus ada contoh lagi gini Pak. Ini saya punya dua baru. Ini juga korban ketidaktahuan. Ini baru Pak. Di M50 yang terbaru. Modelnya kayak gini. Ini dari baru Pak. Terus tak suruh pasang anak-anak. Nah, harusnya begitu ditangkap itu jangan langsung dicoba. Minimum kita setting sistem tegangannya.
karena ketidaktahuan pasang langsung coba-coba. Ini akhirnya apa? Kemungkinan besar menurut saya IC komunikasi datanya, RTX-nya itu jebol, sehingga tidak bisa saya setting pakai komputer, tidak bisa komunikasi ke komputer. Tapi kalau saya pasang bisa jalan, cuma kita tidak bisa setting. Dua-duanya, ini ada baru, dua-duanya jebol. Padahal ribuan itu mau saya pakai ganti, ini ada yang nggak ada isinya. Belakangnya ini sama sana itu kan nggak ada isinya. Oh ganti itu, jebol. Bukan jebol total secara fungsi masih, tapi untuk komunikasi data supaya kita bisa melihat tadi itu tidak bisa. Nah, sampai kemudian saya tampil ke sini supaya ada, terus kita dikasih tahu. Jadi kalau misalnya baru begini, itu jangan langsung dipasang di sistem. Itu untuk amannya. Jadi kita berikan kabel power satunya tegangannya itu Bapak, gitu. Kemudian satu kabel lagi untuk on off, kendali on off-nya. Ini kan kabelnya banyak. Kalau kabel plus minusnya kan gede. Ini kabel dari baterai plus minusnya di sini kita pasang. Kemudian kabel yang untuk on off. Ini kalau punyanya botol, jadi yang rumus restriktif, ini untuk on off-nya. Kalau sudah kabel data, nah yang ini, yang isi 4, ini kita pasang ke komputer. Begitu kita on-kan, artinya yang kabel on tadi ditandai ke positif, ya kita on-kan, maka kan kontrol ini aktif dulu Bapak. Kita komunikasi data, setelah itu kita setting minimum adalah sistem tegangannya. Jadi kita misalnya menggunakan baterai 48 volt, kita setting posisi 48. Untuk settingan yang lain belakangan nggak masalah. Yang penting itu dulu. Gitu. Nah, kalau sudah, baru kita pasang pada sebuah sistem dan kita setting, kita sesuaikan dengan sistemnya. Jadi supaya tidak terjadi seperti contoh ini Pak, nggak bisa komunikasi ya. Sampai saya dibawain lagi dua baru sama orangnya juga sama-sama buka dari dus, saya lakukan seperti yang beliau sampaikan, bisa komunikasi, tapi yang punya kami sudah terlanjur tidak bisa. Apakah nggak bisa diperbaiki untuk teman-teman kontrol? Saya yakin bisa. Kalau saya begitu dibongkar, ya akhirnya sekolah ya, ngelembut kayak gitu, order katanya Pak Yudi tambah gandeng kabel. Tambah gandeng kabel. Ya. Tulisan 1000 watt ya, 1500 watt. Ya. Berarti itu untuk controller tersebut hanya mampu untuk menggerakkan PLC yang 1000 watt atau gimana? Yes. Saya pernah memaksakan Pak, akhirnya kontrolnya jebol. Jadi saya dimintain tolong untuk konversi NIO. Kebetulan di situ sudah tempatnya menggunakan EM50. Waktu itu pakai motor mid-drive 2002. Aku EM50 kan gitu lah. Cuma gagal dalam konversi sehingga nggak enak, terus minta tolong saya untuk dirubah. Akhirnya saya rubah menggunakan hak motor yang 3 kali. Tapi saya masih memanfaatkan controller yang EM50 tadi. Begitu saya setting naikkan terus Pak, akhirnya kontrolnya jebol. Ya, akhirnya saya ganti yang EM100 baru. Jadi kemampuan arus yang ada di kontrol ini Pak, kebebasannya. Makanya yang kecil tadi, contoh yang ada 6 MOSFET. Nih, nah, ini kan ada 6 MOSFET. Ini yang di atas ini Pak MOSFET. 2 MOSFET itu untuk satu fase, dia MOSFET arah positif, MOSFET negatif. Jadi di sini ini benar-benar ibaratnya sendiri-sendiri, nggak ada paralel. Makanya yang kemarin saya bilang ke jenengan di Thailand, dari kontrol kancing yang standar itu dipasangin sampai 140 MOSFET. Artinya apa? Berarti kemampuan alit-alitnya jauh lebih tinggi. Ibaratnya begini, kalau untuk ngangkat meja ini kita normalnya misalnya 2 orang, gitu. Terus ditambahin ngangkatnya 10 orang, pasti masing-masing ngangkatnya ringan. Mau ditambahin beban lagi di atas meja, masih mampu. Tapi kalau 2 orang tadi ditambahin di atas meja, bebannya makin berat,
tidak mampu lagi ngangkat. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, kalau mau beli controller, kita harus sesuaikan daya motor yang mau kita pasang berapa. Oh, continuous powernya 20 kali misalnya, tapi fix powernya bisa 40 kali. Maka paling tidak kita harus memperhitungkan controller yang saya gunakan itu setidaknya harus mampu mengcover 20 kali. Ini itu. Apalagi kalau bisa mengcover peak powernya, pasti dia akan jauh lebih sip. Tapi kalau mampu 20 kali Pak saya, terus sering dipakai peak power Pak. Contoh misalnya, sering tanjakannya itu elevasinya tinggi, gitu, sering posisinya dipaksa, gaspol, maka nanti kontrolnya yang terlalu terbuka. Kalau kita tahu kondisinya kayak gitu, maka lebih baik kita cari kontrol yang jauh lebih besar daripada kemampuan motornya. Ya. Jadi misalnya Bapak beli ini ya, EM25 gitu kan. Terus motornya pakai yang 10 kW, udah jaminan nggak lama nggak salah. Mungkin pada saat kita tes di atas meja dia mampu muter karena nggak ada beban. Tapi begitu dipasang di kendaraan, begitu digas mungkin ini sudah keluar asap. Karena nggak mampu ya, kayak ibaratnya sikring lah. Kalau arus yang mengalir 20 ampere kita pasang sikring 10 ampere, pasti sikring tersebut akan jebol. Tuh, jadi kemampuan controller harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Nah, MOSFET tadi di sini nih Pak. Nah ini yang nanti berfungsi sebagai komutasi elektrik. Jadi adalah MOSFET ini bekerjanya tidak bareng gitu Bapak. Pasti hanya dua gantian. Yang mana? Nah nanti kalau sudah posisi di motor, di komunisasi elektrik itu kelihatan. Jadi yang jelas tidak boleh dua-duanya bekerja di satu garis. Kalau dua-duanya bekerja di satu garis ini namanya konslet. Ya, positif sama negatif langsung dihubungkan. Wassalam nanti. Kita lihat. Oh, ini masih kayak yang tadi, Ibu Bapak ya. Masih rangkaian sistem kontrolnya. Nah, kalau kita perhatikan, ini MCU yang inverter Ibu Bapak, terus di sini vehicle control unit. Artinya apa? Di dalam kontrol jenengan itu sebetulnya ada bagian-bagian. Yang di sini itu menampung masukan-masukan dari sensor-sensor yang ada, kemudian outputnya dipakai memerintahkan MCU ini, dari MCU ini lagi dikirim ke motor. Maka di sini ada feedbacknya, usable motor torsinya. Jadi torsi motornya itu untuk apa? Supaya motor torsi komennya itu bisa pas. Kalau kita perhatikan yang ada di sini Bapak, ada ABS, ada pedal position sensor, ada bridge fit, ada shift lever gitu. Artinya sana akan bekerja jika di sini terpenuhi. Ya, ada kendaraan listrik itu yang gasnya kalau nggak diinjak nggak jalan. Ada kalau gasnya nggak diinjak pun jalan selama pedalnya dilepas. Jadi kayak kendaraan metik. Kalian pernah mengendari kendaraan metik kan gitu. Kalau kita rem dia nggak jalan, tapi begitu remnya kita lepas dia udah mulai jalan. Mulai jalan. Artinya apa? Berarti ada informasi dari big fit, ada informasi dari APS, kemudian ada informasi dari shift lever. Jangan sampai nanti shift levernya posisinya R, ya, tapi jalannya malah maju, atau sebaliknya. Posisi D tapi jalannya malah mundur. Berarti informasi dari shift levernya ini masalah. Terus tidak hanya itu Ibu Bapak, nanti ada sensor yang dari motor, sensor posisi, supaya menentukan kumparan U, kumparan B atau kumparan B itu dipicu apa dan apa. Sama dengan sistem pengapian jadinya, ya kan? Pengapian itu FO-nya tidak boleh terbolak-balik, ya kan? Kapan dan siapa yang harus dipicu? Kapan itu menentukan posisi jadinya? Saat penyalaan bisa contoh. Saat penyalaan kalau nggak pas, pasti mesin jadinya performanya akan turun. Di motor listrik juga gitu, kalau nggak pas nanti akan terjadi engel-engelan.
tarik-tarikan atau dorong-dorongan, ya toh, magnet yang ada di motor tersebut. Bagaimana nanti kita membuktikan? Kita buktikan aja, kita balik misalnya sensornya, apa yang terjadi? Yang terjadi, terjadilah. Nah ini kita sudah melihat ke motor listriknya, Bu Bapak. Motor listrik secara umum itu ada 7 tipe sebetulnya. 7 tipe motor. Mulai dari motor DC, ya kan? Ya, DC, motor brush, motor DC brush, motor AC, AC sinkron, reluctant motor, BLDC, PMSM, ya kan? Sama apa namanya? Prinsip reluctant motor. Itu Bapak banyak model motor. Ini juga motor. Ini sengaja saya beli punya yang mesin cuci Pak. Itu sama dengan hak motor. Banyak ini. Oh juga banyak banget. Ini Pak baru datang, dalamnya motor. Bagus bisa minta bantu Pak dibuka. Ini kerengnya motor, jadi dalamnya motor, besinya kok nggak ada, jadi kita nggak ada apa. Ini kemarin kita baru beli dari gereja. Terus ada motor yang unik, nah ini ambilnya dulu. Belakangnya Pak Yudi itu ada motor yang listrik. Belakang Pak Yudi itu ada AC motor yang standar industri.